Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciptani Syifa Wijayanti dengan NIM E1E021073. Jadi di video ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang saya sudah kerjakan dengan materi yang berjudul Pengaruh Metode Kamishibai terhadap Kemampuan Bercerita Siswa kelas 5 di SDN 34 Mataram. Yang pertama, ada kegiatan belajar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, salah satu yang mempengaruhi kegiatan belajar ini adalah metode pembelajaran, yang dimana pada metode pembelajaran ini adalah salah satu serangkaian atau langkah-langkah atau prosedur, proses yang akan dilaksanakan. Jadi, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, pada kelas 5 di SDN 34 Mataram, pada saat pembelajaran membaca dan bercerita, siswa itu sepenuhnya itu belum menguasai pembelajaran atau materi yang diajarkan oleh gurunya. Nah, pada permasalahan ini itu terjadi karena kesulitan fokus bercerita siswa, yang dimana faktor psikologis yang mempengaruhi itu adalah siswa itu masih merasa malu, masih merasa takut, dan masih merasa asing untuk menyampaikan cerita yang akan dibawakan. Dan juga penggunaan metode yang itu saja yang membuat siswa itu merasa bosan dan membuat siswa itu merasa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, dampak dari kesulitan fokus bercerita siswa ini itu berdampak pada hasil pembelajaran membaca dan bercerita siswa, yang dimana pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia, siswa itu masih banyak yang mendapatkan nilai berada di bawah KKM, yang dimana yang mendapatkan nilai 73 itu ada 10 dari 25 siswa. Yang dimana pada mata pembelajaran PJOK dan Agama, banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Namun, pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia, banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Jadi, melihat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan pembelajaran yang dapat membantu siswa itu merasa fokus, aktif, serta bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, solusi yang saya tawarkan sebagai peneliti di sini adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif. Yang saya tawarkan di sini dengan metode Kamishibai, yang manfaatnya itu dapat menarik perhatian siswa. Yang dimana metode Kamishibai ini adalah salah satu metode belajar bercerita kuno yang berasal dari Jepang, yang dapat membantu siswa itu untuk meningkatkan keterampilan bercerita. Jadi, berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian saya ini adalah yang pertama, bagaimana kemampuan bercerita siswa sebelum dan sesudah penggunaan metode Kamishibai. Yang kedua, bagaimana pengaruh metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 di SDN 34 Mataram. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui kemampuan bercerita siswa sebelum dan sesudah penggunaan metode Kamishibai. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 di SDN 34 Mataram. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Yang pertama itu, penelitian ini dapat menjadi bekal kedepannya untuk menjadi guru dalam mengajar di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan bercerita siswa di sekolah dasar. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama itu ada bagi sekolah, untuk meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran terhadap peserta didik. Yang kedua, mengembangkan inovasi pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilakukan senantiasa tampak baru dan berbeda di kalangan peserta didik. Dan yang ketiga, sebagai bahan untuk evaluasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan di sekolah. Yang kedua itu ada manfaat bagi guru. Yang pertama itu, guru dapat menjadikan metode ini sebagai salah satu alternatif pendekatan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu untuk meningkatkan profesional guru dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan inovasi dalam mengajar. Yang terakhir ada bagi peserta didik. Yang pertama itu mampu membantu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh tiap peserta didik sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai. Dan yang kedua, membantu siswa untuk mendapatkan proses belajar mengajar yang lebih baik. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, metode pembelajaran Kamishibai. Nah, metode pembelajaran Kamishibai adalah bentuk tradisional dari cerita Jepang yang menggunakan gambar berwarna besar untuk mengiringi narasi dramatis. Kamishibai ini terdiri dari cerita bergambar yang kemudian disusun berdasarkan plot dan dirancang untuk meningkatkan imajinasi dengan memperkaya kata-kata dan ide yang dikembangkan oleh siswa. Selanjutnya, kemampuan bercerita. Kemampuan bercerita adalah skor yang diperoleh dari kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengkomunikasikan secara lisan atau sebuah konsep, materi, topik dengan memperhatikan isi cerita, pilihan kata, ketepatan logika, ekspresi, tingkah laku, volume suara, dan kelancaran. Lalu yang ketiga ada metode Kamishibai dalam kemampuan bercerita. Kamishibai dapat menjadi alat yang efektif untuk melatih kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan ide atau pesan secara lisan. Nah, kemampuan bercerita mencakup pemilihan kata, ketepatan logika cerita, ekspresi, kelancaran dalam penyampaian pesan. Melalui penggunaan Kamishibai, siswa dapat mengembangkan kemampuan bercerita sambil memahami dan menanggapi pesan moral yang disampaikan dalam cerita. Jadi, Kamishibai adalah bentuk tradisional dari cerita Jepang yang menggunakan gambar berwarna besar untuk mengiringi narasi dramatis. Nah, Kamishibai ini terdiri dari berbagai cerita bergambar yang kemudian disusun berdasarkan plot dan dirancang untuk meningkatkan imajinasi dengan memperkaya kata-kata, ide, dan dikembangkan oleh siswa. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Jadi, guru pada dasarnya harus memiliki kemampuan untuk memilih serta menentukan metode pembelajaran yang tepat dan cocok untuk digunakan pada saat materi pembelajaran. Jadi, penggunaan metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik itu tentunya akan membuat peserta didik merasa jenuh, bosan, dan tidak semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar, yang dimana akan berdampak kepada pemahaman peserta didik pada materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Nah, pada proses pembelajaran ini, guru harus bisa menciptakan kondisi yang menyenangkan. Dengan kondisi yang menyenangkan, tentunya itu akan membuat peserta didik semangat dalam mengikuti pembelajaran.
Jadi, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada kelas 5 di SDN 34 Mataram, yakni ada beberapa permasalahan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Di antaranya itu, yang pertama, ada metode yang digunakan oleh guru itu masih menggunakan metode ceramah, yang dimana itu mengakibatkan kurangnya keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru itu harus dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang tepat guna untuk membangkitkan semangat peserta didik, sehingga peserta didik dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan agar peserta didik itu menjadi lebih aktif, percaya diri, dan dapat meningkatkan konsentrasi adalah metode pembelajaran Kamishibai. Metode pembelajaran Kamishibai ini merupakan metode bercerita menggunakan gambar dengan gambar lainnya atau saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, guru menceritakan gambar satu persatu dengan suara yang sesuai dengan tokoh pada gambar, dengan menggunakan ekspresi, mimik suara yang jelas, dan lantang. Dengan penggunaan metode Kamishibai ini, dalam proses pembelajaran, peserta didik itu akan fokus dan mendengarkan cerita dari guru. Jadi, jenis penelitian yang akan digunakan adalah quasi-eksperimen design dengan menggunakan tes awal hingga tes akhir tunggal. Nah, one group pretest atau proses design ini adalah kegiatan penelitian yang memberikan tes awal atau pretest sebelum diberikannya perlakuan, dan setelah diberikannya perlakuan barulah diberikan tes akhir atau post-test. Untuk waktunya itu pada tahun ajaran 2022 hingga 2023, untuk tempatnya ada di SDN 34 Mataram, dan untuk populasinya seluruh peserta didik kelas 5 SDN 34 Mataram dengan jumlah peserta sebanyak 25 siswa. Untuk sampelnya itu ada peserta didik kelas 5 yang berjumlah sebanyak 25 siswa. Jadi, metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan teknik tes. Jadi, dalam hal ini itu dia menggunakan dua teknik tes. Yang pertama itu ada teknik tes performance dan juga dokumentasi. Nah, di dalam teknik tes ini itu diperoleh melalui tes lisan yang diambil melalui penilaian tes praktik bercerita peserta didik. Yang pertama itu ada tes performance, yang dimana kemampuan bercerita ini itu siswa itu dianjurkan untuk melakukan kegiatan atau di dalam bentuk perbuatan yang akan diamati dan dinilai oleh guru atau peneliti itu sendiri. Yang kedua itu ada dokumentasi, yang dimana itu merupakan cara untuk mengumpulkan data-data atau dokumen yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji normalitas. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang berasal dari kelas tersebut akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua itu ada uji homogenitas. Yang ini dilakukan untuk mengetahui agar kelompok-kelompok yang membentuk sampel mempunyai varian yang sama atau tidak. Yang ketiga ada uji hipotesis. Yang ini digunakan untuk menguji perbedaan atau persamaan antara dua kondisi atau perlakuan atau dua kelompok. Dan yang terakhir ada uji pengaruh atau effect size. Yang ini dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh dari suatu variabel atau perlakuan terhadap variabel lain dalam sebuah penelitian atau eksperimen. Baik, yang pertama itu ada pelaksanaan penelitian. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif dengan rancangan eksperimen dengan menggunakan jenis quasi-eksperimen design. Pelaksanaan penelitian ini itu dilakukan pada bulan Mei 2023 pada kelas 5 di SDN 34 Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 di SDN 34 Mataram. Pada tahap akhir di penelitian, memberikan tes akhir atau post-test yang bertujuan untuk mengukur kemampuan bercerita pada peserta didik. Jadi, data tes kemampuan bercerita peserta didik diperoleh dari pretest dan post-test. Untuk pretestnya ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bercerita awal peserta didik, sedangkan post-test bertujuan untuk mengetahui kemampuan bercerita peserta didik setelah diberikannya perlakuan. Data pretest dan post-test yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk gambarnya bisa dilihat pada PPT yang telah saya tampilkan. Jadi, berdasarkan gambar pada 4.1 di atas menunjukkan bahwa pada pemberian pretest didapatkan skor rata-rata atau min sebesar 46,56 dan pada post-test sebesar 4900. Jadi, berdasarkan skor rata-rata tersebut menunjukkan bahwa nilai pretest dan post-test memiliki skor rata-rata yang tidak terlalu jauh atau berbeda. Lalu pada tabel 4.2 di situ ada hasil skor tes awal dan tes akhir. Selanjutnya ada hasil analisis data. Jadi, berdasarkan hasil penelitian diperoleh data hasil nilai pretest dan post-test kemampuan bercerita siswa yang akan dianalisis. Analisis yang akan dilakukan adalah uji prasyarat berupa uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis, dan uji pengaruh atau effect size. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji data penelitian yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, data ini dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Sedangkan dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Uji normalitas pada penelitian ini terdiri dari data pretest dan post-test tentang kemampuan bercerita. Disajikan sebagai berikut, ada pada gambar tabel 4.2. Jadi, pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa nilai pretest kemampuan bercerita memiliki nilai signifikan, yakni sebesar 0,679. Dan untuk nilai post-test kemampuan bercerita memiliki nilai signifikan, yakni sebesar 0,898. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan dari data tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya, data pretest dan post-test pada variabel kemampuan bercerita tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui data varian yang sama atau tidak. Data dikatakan homogen jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Sedangkan dikatakan tidak homogen jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Uji homogenitas pada penelitian ini terdiri dari data pretest dan post-test dari kemampuan bercerita yang disajikan sebagai berikut.
Jadi, pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa variabel kemampuan bercerita memiliki nilai signifikan, yaitu 0,100. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikan, yaitu 0,100, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data di atas bersifat homogen. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan antara dua kondisi atau perlakuan. Data yang diperoleh dianalisis dengan bantuan hitungan rumus uji T. Dasar pengambilan keputusan pada penelitian ini yaitu jika nilai hitung atau T tabel atau nilai signifikan 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Artinya ada perbedaan atau pengaruh yang signifikan. Jadi untuk menghitung T hitung, rumus dan jawabannya sudah saya tampilkan di PPT. Selanjutnya ada tabel 4.3 di mana itu adalah tabel uji T. Jadi berdasarkan hasil tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan T hitung, T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. T hitung adalah 6,47, sedangkan T tabel ada 2,064. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 di SDN 34 Mataram. Selanjutnya itu ada hasil uji pengaruh efek size. Uji pengaruh menggunakan efek size digunakan untuk mengetahui besar efek yang ditimbulkan atau yang dihasilkan pada penggunaan metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita. Dengan melihat kriteria efek dari Cohen sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya saya tampilkan di PPT. Nah, pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa hasil efek size yang dihasilkan yaitu 0,3, yang dimana ini berada pada rentan lebih kecil 0,5 dengan kriteria kecil. Artinya menunjukkan bahwa terdapat efek yang dihasilkan dengan kriteria kecil. Selanjutnya ada pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 di SDN 34 Mataram. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SDN 34 Mataram yang berjumlah 25 siswa. Sampel pada penelitian ini menggunakan siswa kelas 5. Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan adalah data kemampuan bercerita siswa. Peneliti memberikan tes awal atau pretest terlebih dahulu untuk melihat kemampuan bercerita siswa. Tes yang diberikan adalah berupa tes performance dalam bercerita dan ada tes akhir yaitu post-test. Sebelum melakukan uji hipotesis, data pretest dan post-test siswa terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dihitung dengan menggunakan bantuan IPS 22 for Windows. Diperoleh nilai signifikasinya untuk pretest yaitu sebesar 0,692, yang artinya lebih besar dari 0,05, dan untuk post-testnya memperoleh nilai sebesar 0,89 yang lebih besar dari 0,05. Maka data berdistribusi normal. Sedangkan uji homogenitas dihitung juga dengan menggunakan IPS 22 for Windows. Yang diperoleh nilai signifikasinya ini adalah sebesar 0,100 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Maka data ini tidak homogen. Selanjutnya ada uji hipotesis. Berdasarkan data hasil pretest dan posttest dengan nilai T hitung atau T tabel yaitu sebesar 6,47 dan 2,064. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kemampuan bercerita setelah menggunakan metode Kamishibai. Maka dapat disimpulkan bahwa HO yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 di SDN 34 Mataram ditolak. Dan HA yang menyatakan bahwa ada pengaruh metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 di SDN 34 Mataram diterima. Selanjutnya ada nilai efek size, yaitu diperoleh sebesar 0,36 dengan kategori kecil dan mengacu pada hasil uji efek size tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 SDN 34 Mataram dengan kriteria kecil yang berada pada rentan 0,5, yaitu sebesar 0,36. Hal ini disebabkan karena pengaruh metode Kamishibai yang kurang optimal yang dilakukan oleh peneliti. Dan siswa juga sudah bosan karena ada beberapa kali disuruh untuk bercerita di depan kelas. Kemudian, kurangnya peneliti untuk bisa menghandle para siswa. Dapat saya simpulkan, berdasarkan deskripsi data dan pembahasan menunjukkan hasil uji normalitas atau hasil pretest kemampuan bercerita memiliki nilai signifikan yaitu sebesar 0,679. Dan untuk nilai post-test kemampuan bercerita memiliki nilai signifikan yaitu sebesar 0,898. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan dari data tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya, dari data pretest dan post-test pada variabel kemampuan bercerita tersebut berdistribusi normal. Kemudian pada uji homogenitas, kemampuan bercerita memiliki nilai signifikan yaitu 0,11. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikan 0,01 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data di atas bersifat tidak homogen. Untuk uji hipotesis, bahwa nilai T hitung yaitu T tabel sebesar 6,74. Dan 2,064, artinya HA diterima dan HO ditolak. Maka ada perbedaan yang signifikan pada penggunaan metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa. Dilihat juga dari hasil perhitungan T hitung atau T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. T hitung adalah sebesar 6,47 dan T tabel sebesar 2,064. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 di SDN 34 Mataram.